Harvey York, bab 31. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Sean sedikit mengerutkan kening. Jika itu begitu mudah, mereka tidak akan memiliki pemikiran seperti itu tentang Don saat itu. Senior Zimmer membanting meja dengan ringan. Dia kemudian berkata, jika ada yang bisa mendapatkan jumlah dana ini, maka dia akan menjadi manajer proyek pendirian pusat perbelanjaan. Proyek pusat perbelanjaan dianggap sebagai proyek Zimmer terbesar dan terpenting sekarang. Jika seseorang dapat ditunjuk sebagai manajer proyek itu, dia mungkin mengambil alih Zimmer dan menjadi kepala Zimmer. Menit senior Zimmer mengatakan itu. Banyak orang tampak aneh. Tapi, itu terlalu rumit jika semua orang ingin dapatkan berhubungan dengan York Enterprise. Kakek. Zack berdiri tiba-tiba. Baru ini. Saya mengenal kecantikan dari York Enterprise. Dan dia adalah manajer di sana. Dia sepertinya orang yang memiliki status yang agak istimewa di perusahaan. Dan yang lain akan mendengarkannya. Mengapa saya tidak pergi dan mengajaknya keluar untuk membicarakannya? Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dia hanya seorang manajer. Bagaimana orang lain akan mendengarkan dia? Kakek. Seorang manajer tentu tidak dapat melakukannya. Tapi aku mendengar bahwa dia akan dipromosikan menjadi presiden segera. Kemudian dia akan dianggap memiliki status paling istimewa kedua di perusahaan. Tentu saja, orang seperti itu bisa membuat orang lain mendengarkannya. Zack tersenyum samar. Itu agak kacau di Zimmer sekarang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menang dalam keluarganya. Kemudian dia akan ditunjuk sebagai ketua di masa depan. Sean melirik putranya sendiri. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika putranya sendiri benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah besar itu, maka keluarganya akan lebih disukai oleh Zimmer senior. Melihat yang lain menatapnya dengan cemas, Zack tersenyum bahagia dan mengeluarkan teleponnya untuk menelepon. Dia bahkan meletakkannya pada suasana hati pembicara. Halo, orang itu terdengar agak anxious di ujung telepon. Tapi suara itu guite menyenangkan. Zack tidak memperhatikan apapun. Dia kemudian berkata dengan keras. Nona Sorrel, Zack dari Zimmer. Di ujung lain telepon, Harvey baru saja mencapai perusahaan dengan mengendarai sepeda listriknya karena insiden Don. Wendy melaporkan pekerjaan itu ke Harvey sekarang. Perusahaan itu guyet sekarang karena sudah malam. Zack menggunakan suara yang begitu keras sehingga Harvey bisa mendengar suaranya dari kantornya yang tenang. Zack terus menggunakan suaranya yang keras dan berkata, Nona Sorrel, seperti ini. Saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan sekitar 800 juta dolar sebagai dana investasi. Zimmer regair 30 juta dolar. Saya berharap bahwa Miss Sorrel bisa membantu saya dengan itu sehingga kita dapat memperoleh dana. Jangan khawatir tentang hal itu. Ido tahu bagaimana bertindak sesuai. Jika kita mendapatkan dana, kita tidak akan menganiaya Anda. Wendy merasa agak gugup dan stres. Apakah dia akan kehilangan pekerjaannya karena Zack mengatakan hal-hal semacam itu di depan Harvey? Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Zack sampai mati. Harvey membaca beberapa dokumen pada awalnya. Setelah mendengar suara Zack, dia mendongak dengan rasa ingin tahu. Dia kemudian berkata, apakah itu Zack? Apakah itu berarti bahwa Zimmer meminta dana investasi sekarang? Sahabat Binwang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 32. Ya, dia hanya salah satu acquaintance saya. Saya tidak tahu mengapa dia menelepon saya tiba-tiba. Wendy menutup telepon dengan tangannya dan berkata dengan hati-hati. Harvey tersenyum sedikit, minta dia untuk tersesat. Baiklah, Wendy memegang telepon dan berjalan keluar dari kantor. Dia kemudian berteriak Coldy, CEO kami meminta Anda untuk tersesat. Setelah itu, dia langsung menutup telepon. Zack benar-benar bodoh mutlak. Dan di ujung lain telepon, Zack puas pada awalnya. Sekarang, ia menjadi tertegun tiba-tiba. Setelah beberapa saat, dia hampir melompat. Sialan, dia hanya seorang manajer belaka. Bagaimana dia bisa bertindak begitu arogan di depanku? Dia pikir dia siapa? Bagaimana dia bisa memintaku untuk tersesat? Bagaimana dia bisa memandang rendah Zimmer kita seperti ini? Para Zimmer saling memandang dalam pengunduran diri. Bukankah Zack mendengarnya dengan jelas sekarang? Dia mengklaim bahwa CEO-nya yang meminta Anda untuk tersesat. Kakek, perusahaan York sudah melewati batas. Zack mengertakkan giginya. Bagaimana mereka bisa begitu berani dan memperlakukan Zimmer kami seperti ini? Mereka jelas memandang rendah kita. Haruskah kita meminta seseorang untuk pergi? Diam. Sebelum Zack bisa menyelesaikannya, Senior Zimmer memotongnya secara langsung. Jangan katakan omong kosong seperti itu. Saya mendengar bahwa CEO yang baru diangkat dari York Enterprise berusia awal 20-an. CEO adalah guite muda tapi mampu. Jadi wajar jika CEO cukup arogan. Saya sudah mempertimbangkannya, karena dia menolak semua investasi sebelumnya dan menambahkan 800 juta dolar lagi. Dia jelas tertarik pada proyek-proyek luar biasa dengan kualitas tinggi. Bagaimana dengan ini? Siapa di antara Anda yang bersedia mewakili Zimmer kami untuk pergi dan bertemu CEO baru dan mencobanya? Apa? Mereka saling memandang tanpa daya. Bukankah Senior Zimmer mendengar apa yang dikatakan Nona Sorrel di ujung telepon tadi? Dia dengan jelas menyebutkan bahwa CEO meminta Zack untuk tersesat. Jika kita pergi dan memohon dana investasi seperti ini,
Bukankah akan seperti pergi ke sana hanya demi dipermalukan? Ekspresi wajah senior Zimmer memburuk. Dia tentu tahu bahwa tugas itu agak sulit. Jika mereka pergi untuk meminta dana investasi secara langsung, mereka mungkin ditolak dan dipermalukan lagi. Tapi masalahnya adalah jika mereka tidak mengambil kesempatan itu, Zimmer mungkin tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Zack melihat bahwa senior Zimmer telah mengarahkan pandangannya pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya buruk. Dia kemudian berdiri tiba-tiba, tersenyum dan berkata, "Kakek, mengapa kita tidak meminta Mandy untuk pergi dan mencobanya?" "Zack, kau." Mandy tampak terkejut. Zack memang tidak tahu malu. Dia dimarahi. Tapi sekarang dia mendorong orang lain keluar. "Apa yang salah?" Zack berkata dengan dingin. "Kamu salah satu Zimmer kan? Selain itu, bukankah perusahaan Anda bertanggung jawab membutuhkan $800.000? Tidak apa. Apa bahkan jika Anda gagal menangani perusahaan Anda dengan baik. Sekarang Anda diminta untuk melakukan sesuatu untuk keluarga kami. Saya yakin Anda tidak akan mengelak dari tanggung jawab Anda, bukan? Selain itu, keluarga kami bahkan membantu merawat suamimu yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Saya yakin Anda tidak bisa tinggal di sini secara gratis tanpa kontribusi apapun, bukan?" Berbicara tentang itu, Zack tersenyum dingin dan berkata, "Selain itu, dikabarkan bahwa CEO adalah seorang pria. Mandy adalah gadis yang menawan. Pergi dan memberikan Ita mencoba. Mungkin Anda akan berhasil." Sahabat Binwang Channel. Mari kita lanjutkan. Harvey York. Bab 33. Senior Zimmer tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian mengangguk, karena dia sangat memuja Zack di generasinya. Dia segera berbalik untuk melihat Mandy ketika dia mendengarnya. Dia kemudian berkata, "Mandy, silakan saja. Anda tidak harus memilih waktu juga. Tidak ada waktu seperti sekarang. Pergi saja dan negosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise besok. Anda harus berhasil. Saya tidak akan membiarkan kegagalan." "Kakek, saya pikir itu." Mandy tampak kesal. York Enterprise baru saja memarahi mereka. Sekarang mereka ingin pergi dan menegosiasikan kesepakatan dengan perusahaan tertentu pada hari berikutnya. Bukankah itu seperti mereka meminta penghinaan sendiri? Senior Zimmer tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Sudah diputuskan sekarang. Anda hanya perlu memenuhi misi, bukan untuk mencari alasan." Setelah itu, semua Zimmer yang hadir menundukkan kepala dan berdiri. Mereka merasa beruntung. Itu memang tugas yang tidak menguntungkan. Orang yang dipilih untuk melakukan itu memang disayangkan. Ketika mereka sampai di rumah, ekspresi wajah Lilian sangat mengerikan. Senior Zimmer tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga mereka. Sekarang tugas yang hampir mustahil diserahkan kepada mereka. Mereka benar-benar tak berdaya. Sebuah ledakan terdengar. Lilian menghancurkan cangkir dan segera memarahi Harvey yang tidak berguna itu. "Mengapa Anda tidak memintanya untuk kembali lebih cepat untuk membersihkan kekacauan dan memasak? Apakah dia ingin aku mati kelaparan?" Mandy berkata dengan lembut. "Bu, apakah kamu sudah melupakannya? Dia pergi dan mengambil tempat saya sebagai sandera. Dia belum pulang. Saya tidak yakin apakah sesuatu akan terjadi padanya." Lilian tertawa dingin sekali. "Hal macam apa yang bisa terjadi padanya? Dia tinggal di luar sepanjang malam. Dan dia tidak kembali ke rumah. Pada awalnya, kita tidak punya alasan untuk menceraikannya. Sekarang dia harus setuju dengan itu tidak peduli apa. Apa yang baik untuk apa-apa. Sejak dia datang ke keluarga kami sebagai menantu yang tinggal, tidak ada hal baik yang terjadi dalam keluarga kami." Mandy sedikit mengkhawatirkannya. Dia mengeluarkan teleponnya. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia masih tidak membuat panggilan. Esokan harinya, Mandy berpakaian dengan cara yang menawan dan mengendarai Porsche-nya ke York Enterprise dengan sedikit kegelisahan dan kekhawatiran. Orang yang melayaninya adalah sekretaris CEO Yvonne. Sekretaris itu tidak bersikap sipil padanya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Apakah kamu Nona Mandy Zimmer?" Mandy tertegun untuk sementara waktu. Segera, dia menjawab dengan lembut, "Ya, saya. Silakan ikut dengan saya." Mereka naik lift dan mencapai lantai tertinggi York Enterprise. Mandy masih sedikit tertegun. Meskipun dia belum mulai menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan York Enterprise, dia mendengar bahwa kantor CEO terletak di lantai tertinggi. Dia bisa langsung ke sana. Apakah itu berarti ada kesempatan baginya? "Nona Zimmer, tolong lewat sini." Yvonne memberi isyarat untuknya. Setelah itu, Yvonne membawa Mandy ke ruang resepsi di luar kantor CEO. Mandy kemudian diminta untuk duduk. Yvonne tersenyum samar. "Izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Aku Yvonne Xavier. Dan aku sekretaris CEO. Apakah seperti ini?" CEO baru saja mengambil perannya sebagai CEO. Dia masih di dalam kantor. Dan dia sibuk mencari informasi dan dokumen. Dia mengklaim bahwa dia tidak akan bertemu tamu selama beberapa hari ini. "Boleh aku tahu urusan apa yang kau miliki untuk datang ke sini hari ini, Nona Zimmer?" Mandy punya firasat buruk. Tapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Tapi aku mendengar bahwa perusahaan Anda telah menambahkan $800 juta sebagai investasi dana.
Saya ingin mewakili keluarga saya Zimmer untuk datang ke sini untuk bernegosiasi untuk dana investasi 30 juta dolar. Sebenarnya, aku datang untuk berbicara dengan CEO. Bisa tolong? Oh, ternyata menjadi urusan kecil seperti ini. Yvonne tersenyum. Dia mengambil 2 kontrak dari folder dokumen yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan kontrak kepada Mandy dan berkata, CEO mengatakan bahwa proyek Zimmer untuk mendirikan pusat perbelanjaan adalah Guite Good. Kami telah memutuskan untuk memberi Anda 50 juta dolar sebagai dana investasi Anda. Perusahaan kami telah menandatangani dan menyegel kontrak. Nona Zimmer, Anda dapat mengambil kontrak kembali dengan Anda untuk membacanya. Jika tidak ada masalah dengan itu, Anda dapat menandatangani dan menyegel kontrak sebelum Anda mengirimnya kembali kepada kami selama 2 hari ini. Kami akan mentransfer dana investasi ke perusahaan Anda sesegera mungkin. Nona, Xavier, kau tidak bercanda denganku, kan? Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukankah CEO mereka hanya meminta Zimmer untuk tersesat? Mengapa mereka mengubah sikap mereka begitu drastis? Mereka bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari inisiatif mereka sendiri. Dia tidak pernah memimpikannya hal yang baik terjadi pada mereka. Yvonne tersenyum dan berkata, CEO memberi perintah seperti itu secara langsung. Pada awalnya, saya berencana untuk pergi dan bertemu Nona Zimmer selama beberapa hari ini. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kau akan datang ke sini secara langsung. Anda membantu saya untuk mendapatkan hal yang dilakukan dengan cepat. Terima kasih. Mandy masih linglung. Dia tidak bisa memulihkan akalnya untuk sesaat. Tapi dia masih mengambil kontrak secara tidak sadar. Dia kemudian meninggalkan kantor CEO, ditemani oleh Yvonne. Dia hanya memulihkan pikirannya ketika dia mencapai mobilnya. Dia telah menyelesaikan misinya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan dana investasi dari York Enterprise. Jumlahnya lebih dari yang mereka minta sejak awal. Setelah menenangkan dirinya untuk sementara waktu, Mandy menelepon Lilian, yang Guite gelisah dan khawatir di rumah sekarang. Setelah beberapa menit, seluruh Zimmer gempar. Tidak hanya Mandy mendapatkan dana investasi, York Enterprise bahkan memberi mereka 50 juta dolar sebagai dana investasi mereka. Dengan 50 juta dolar itu, mereka dapat segera melakukan pembangunan dan perencanaan pusat perbelanjaan Zimmer. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 34. Saat itu malam di Zimmer Villa, para Zimmer berkumpul lagi. Banyak dari mereka saling memandang tanpa daya. Beberapa waktu lalu, mereka menerima berita itu. Jadi mereka bahkan tidak memiliki makanan mereka ketika mereka bergegas pulang untuk pertemuan. Akhirnya, mereka mendengar bahwa tidak hanya perusahaan York setuju untuk berinvestasi di dalamnya. Perusahaan York bahkan meningkatkan jumlah dana investasi dari inisiatif mereka sendiri. Mereka tahu betul bagaimana reaksi York Enterprise malam sebelumnya. Hampir semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka berasumsi bahwa tugas itu tidak mungkin. Tetapi itu diselesaikan oleh Mandy sekarang. Mengapa? Mandy adalah putri dari putra ketiga di Zimmer. Dia biasanya tidak disukai. Selain itu, perusahaannya mengalami kerugian yang signifikan. Zimmer akan segera menolaknya. Namun, ternyata dia mendapat kontrak sekarang. Bagaimana jika dia disukai? Akankah Mandy akhirnya memiliki momennya sekarang? Zack adalah orang yang merasa paling sulit untuk percaya apa yang telah terjadi. Jika Mandy berhasil, itu berarti dia tidak berguna. Mandy, kamu menyusun kontrak dengan santai dan mengatakan bahwa itu kamu telah menandatangani kesepakatan dengan York Enterprise. Anda bahkan mengklaim bahwa Anda telah menandatangani sejumlah 50 juta dolar sebagai dana investasi secara langsung. Siapa yang Anda coba untuk menipu di sini? Saya yakin Anda bahkan tidak berhasil bertemu dengan CEO York Enterprise. Apa aku benar? Zack berkata dengan jijik. Itu benar. Aku tidak bisa bertemu CEO. Mandy tidak punya niat untuk menyembunyikan itu. Dia memang tidak bisa bertemu CEO sore itu. Yvonne yang melayaninya. Tapi setelah Mandy mengatakan itu, semua orang dari Zimmer saling memandang dengan marah. Mereka bahkan belum makan. Tetapi mereka terpaksa pergi ke sana dan mendengarkan omong kosong Mandy. Mandy, kamu pergi terlalu jauh. Suami Anda adalah baik untuk apa-apa yang mengklaim bahwa dia adalah CEO. Anda belajar darinya. Dan Anda bahkan membuat kontrak palsu dan berbohong kepada kami. Apakah Anda berpikir bahwa kita bodoh? Bagaimana berani Anda untuk mengambil kontrak palsu? Saya pikir Anda sebaiknya tidak melalui perceraian. Hanya berkemas bagasi Anda dan tersesat dengan hidup Anda di suami. Pada saat itu, setiap Zimmer sangat murka. Tidak apa-apa jika Mandy gagal menyelesaikan tugasnya. Tapi setelah membuat kekacauan seperti itu, apa yang akan terjadi pada Zimmer? Bagaimana jika Zimmer hancur kemudian? Apakah mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan? Zack menjadi lebih santai sekarang. Dia menatap Mandy seperti dia melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, bagaimana Anda bisa menggunakan trik seperti itu? Sepertinya Anda tidak menghormati Zimmer dengan cukup baik. Mandy, biar ku beritahu, ini urusan serius. Zimmer kami tidak membutuhkan orang seperti Anda yang suka mengarang dan berbohong. Sebaiknya kau pergi dari sini. Yang lain mendukung Zack dan menggemakan apa yang dia katakan satu demi satu. Mereka berkata, itu benar.
Sebaiknya kau segera tersesat. Bawalah suami tinggal Anda dan pergi. Ini memang nasib buruk. Namun, Mandy tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, apakah kontrak itu nyata atau palsu? Anda benar. Saya memang tidak bisa bertemu dengan CEO baru York Enterprise. Tapi aku bertemu sekretaris CEO. Dialah yang memberi saya kontrak ini secara langsung. Kontrak itu bahkan ditandatangani dan disegel oleh York Enterprise. Saya tidak bodoh, dan saya tidak berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kebohongan. Kau memarahiku sekarang. Jadi menurutmu kakek tidak bisa melihat dengan jelas karena usianya? Jantung Zack berdetak kencang. Ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Memang tidak ada artinya jika dia membuat kontrak palsu, dan itu akan membuat marah senior Zimmer. Mungkinkah itu memang benar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan sekarang? Mandy, jika kontrak ini memang nyata, beritahu kami tentang hal itu. Bagaimana Anda bisa menegosiasikan kesepakatan seperti itu dan mendapatkan kontrak yang ditandatangani? Zack mengertakkan gigi dan berkata. Mandy ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia kemudian berkata dengan lembut, Aku tidak melakukan apa-apa. Setelah saya pergi ke perusahaan York, Nona Xavier memberitahu saya bahwa proyek pusat perbelanjaan Zimmer kami cukup bagus. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk memberi kami sejumlah $50 juta sebagai dana investasi kami secara langsung. Jika $20 juta lebih dari apa yang kita perkirakan. Keributan terdengar. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan. Semua orang mulai membicarakan hal itu. Ternyata seperti ini. Jadi itu berarti Mandy tidak melakukan apa-apa, dan dia mendapat kontrak yang ditandatangani secara langsung. Ya, itu benar. Saya pikir dia cukup mampu, tetapi dia hanya beruntung. Zack mengangkat asai lega juga. Dia kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Dia berkata, kakek, saya mencari tahu sekarang. CEO mereka memarahi saya, dan dia meminta saya untuk tersesat kemarin. Mungkin hari ini, CEO berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu. Dia kuilti terhadap kami, jadi mereka setuju untuk memberi kami dana investasi. Jadi itu berarti bahwa tidak peduli siapa yang pergi ke sana hari ini, mereka akan bisa mendapatkan kontrak. Jika saya tidak melakukan panggilan itu tadi malam, mungkin itu tidak akan mungkin. Makna yang mendasari Zack adalah guite sederhana. Itu adalah kontribusinya. Jika dia tidak melakukan panggilan itu, Mandy tidak akan berhasil bahkan jika dia pergi ke sana hari itu. Zack, jangan pergi terlalu jauh, ada jejak kemarahan di wajah cantik Mandy. Zack sedang melewati batas. Dia memaksa saya untuk pergi dan menegosiasikan kesepakatan tadi malam. Sekarang setelah saya mendapatkan kontrak, dia segera melangkah maju untuk merebut kredit saya. Sahabat Binwang Channel, mari kita lanjutkan. Bab 35. Pada saat itu, Senior Zimmer, yang duduk di kursi kehormatan, telah selesai membaca kontrak. Dia bahkan mengeluarkan kaca pembesar dan melihat dari dekat segel itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan berdebat lagi. Kontrak ini memang nyata. Namun, apa yang dikatakan Zack benar. Kontrak ini tampaknya tidak disusun pada menit terakhir. Sepertinya itu disusun kemarin. Tentu saja, Mandy memiliki kredit sendiri sejak dia pergi ke sana di tempat pertama. Tapi Zack bersedia menanggung penghinaan untuk Zimmers kemarin. Kontribusinya jauh lebih signifikan. Mendengar itu, Zack melirik Mandy dengan arogan. Dia kemudian membungkuk ke arah Zimmer senior dan berkata, kakek, sebagai salah satu Zimmer, aku pasti sangat bersedia menjalani berbagai cobaan untuk Zimmer. Jadi bagaimana jika aku dipermalukan? Jika ini untuk dipukuli hanya agar Zimmer bisa karn uang, aku lebih dari bersedia untuk melakukannya. Kakek, saya pikir CEO baru ini menyadari nilai sebidang tanah komersial Zimmer, jadi dia memberi kami sejumlah besar dana. Kita harus menandatangani kontrak sesegera mungkin dan mengirimkannya kepada mereka besok sebagai tanda ketulusan kita. TM bersedia untuk mengambil tugas. Saya pasti akan mengirim kontrak kembali ke CEO York Enterprise besok, aman dan sehat. Saya bahkan akan mengundangnya untuk datang dan mengunjungi kami. Zack tampak seperti dia akan mampu mencapai itu. Sekarang mereka memiliki kontrak, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai Zimmer. Makanya, dia bisa melakukan hal sepele seperti itu. Selain itu, jika dia adalah orang yang mengirim kontrak ke York Enterprise, dia akan menjadi manajer proyek saat itu. Adapun Mandy, siapa yang akan pernah mengingat kreditnya? Bagus, kau cucuku yang luar biasa, Senior Zimmer mengangguk sedikit, dan dia tampaknya disetujui Zack. Zack, jadi kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok. Mandy tampak kecewa. Dia jelas orang yang membawa pulang kontrak, tapi sekarang kredit milik Zack semata-mata. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak. Tentu saja, Zack akan berhasil jika dia pergi ke sana keesokan harinya. Lalu, siapa yang akan mengingat kontribusi Mandy? Meskipun Mandy kesal dalam hati, dia menggigit bibirnya dan menolak untuk berbicara pada saat itu. Itu karena apa yang dikatakan Senior Zimmer selalu sebagus ikatannya. Pada saat itu, tidak ada gunanya tidak peduli apa yang dikatakan Mandy. Di York Enterprise, Harvey membaca beberapa dokumen di tangannya dengan santai. Dia kemudian mengusap dahinya untuk bersantai sebentar. Kejadian hari itu tidak diragukan lagi diatur olehnya. Awalnya, dia tidak mau repot dengan Zimmer. Tapi Mandy pergi ke sana, dan ia menjadi lembut hati.
Dia akan membantunya karena mereka telah menjadi pasangan yang sudah menikah selama 3 tahun sekarang, dan dia memang jatuh cinta padanya. Pada saat itu, telepon lamanya mulai berdering tiba-tiba. Begitu dia menjawab panggilan itu, dia mendengar Lilian berteriak padanya dari ujung telepon yang lain, "Harvey. Seberapa berani Anda tinggal di luar sana daripada pulang ke rumah? Tidak apa-apa. Jika Anda enggan untuk tinggal di Zimmer, jangan kembali ke sini lagi di masa depan." Sahabat Binwang Channel, mari kita lanjutkan. Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia memanggilnya juga. "Harvey, itu karena baik untuk apa-apa seperti Anda. Adikku diganggu hari ini. Betapa beraninya kau untuk tidak pulang. Kau orang yang tidak berguna." Setelah 2 panggilan itu, Harvey sedikit mengerutkan kening. Dia masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, dia mendengar ketukan di pintu. Sekretarisnya Yvonne memasuki kantor. "Tuan York, Anda meminta saya untuk pergi dan menarik $800.000 dari bank. Aku punya mereka sekarang. Selain itu, saya telah dikonversi bagian dari saham emas menjadi dolar sesuai reges Anda." Yvonne meletakkan kartu hitam Amex di depan Harvey dengan hormat. CEO-nya memang sangat kaya. Ketika dia pergi untuk melaksanakan tugasnya, dia terkejut dengan jumlah uang di rekening bank itu. "Saya belum membeli mobil. Beri aku tumpangan pulang," kata Harvey. Awalnya, dia memutuskan untuk kembali ke Zimmer lagi. Karena dia sudah mendapatkan uang itu, dia akan mengirimkannya ke Mandy saat itu. Dia bisa memberinya tangan lagi. Di Zimmer, Mandy sangat kesal. Itu jelas kontribusinya, tetapi semua kreditnya telah direnggut oleh Zack. Selain itu, perusahaannya masih membutuhkan $800.000. Dia gagal mendapatkan itu dari Don. Sekarang, dia tidak tahu di mana dia bisa mendapatkan jumlah dana itu dalam waktu sesingkat itu. Dia memang cukup bingung. Melihat bahwa itu saudara perempuannya dalam suasana hati yang buruk, Cynthia dengan cepat memanggil teman-teman terbaik saudara perempuannya Cecilia dan Angel. Seperti yang diharapkan, suasana hati Her Sister menjadi sedikit lebih baik setelah mereka bertiga berkumpul. "Ngomong-ngomong, Mandy, sepatu olahraga saya kotor. Di mana orang yang tidak berguna di rumah Anda? Minta orang itu datang dan mencucinya untukku." Angel duduk di sofa dan bermain dengan teleponnya. Dia mengayunkan kaki kecilnya yang cantik dan cantik saat dia mengatakan itu. Tentu saja, Mandy tahu siapa yang dia maksud. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, "Orang itu belum pulang sejak kemarin. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi." "Bagaimana bisa?" Cecilia meletakkan teleponnya. "Saya mendengar apa yang terjadi kemarin juga. Harvey yang tidak berguna itu memiliki arti kecil. Bagaimana dia bisa kehilangan kesabaran dan tidak pulang? Biar ku beritahu, Anda sebaiknya menceraikan suami seperti itu sesegera mungkin, karena Anda belum pernah benar-benar bersama sebagai suami dan istri, dan semua orang tahu tentang ini." Saat mereka berbicara, mereka mendengar seseorang membuka pintu. Kemudian, mereka melihat Harvey memasuki rumah. Dia basah kuyup, dan ia memegang kantong plastik hitam besar dalam bukunya tangan. Sahabat Binwang Channel, mari kita lanjutkan. Bab 36 awalnya, Yvonne mengirim Harvey pulang dengan Bentley-nya. Tapi ada kemacetan lalu lintas di jalan. Karenanya, Harvey mengeluarkan sepeda listriknya dari bagasi untuk pulang. Tapi sepeda listriknya rusak, dan dia jatuh ke saluran pembuangan. Sekarang dia guite menyedihkan dan canggung. Harvey hendak mandi dan berganti pakaian. Tapi Cecilia telah melihatnya. Dia tertawa koldi dan berkata, "Orang itu muncul segera setelah kami membicarakannya. Inilah yang baik untuk apa-apa. Harvey, apa kau jatuh ke toilet? Kau bau." Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia meletakkan kantong plastik besar di tangannya di sudut ruang tamu dan akan mengambil abad. "Harvey, seberapa berani Anda untuk pulang? Apakah Anda berpikir bahwa itu adalah sebuah hotel di sini? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat datang dan pergi atas keinginan Anda sendiri?" Pada saat itu, Lilian mendengar suara itu. Ketika dia keluar, ekspresi wajahnya tidak menyenangkan. Jika bukan karena kebaikan ini untuk apa-apa, bagaimana kontribusi signifikan Mandy bisa direnggut oleh Zack? Itu karena kutukan ini. Cynthia juga keluar dari kamar tidur. Dia memelototi Harvey dan berkata, "Harvey, bagaimana kamu bisa begitu kotor? Mengapa Anda tidak mengganti sepatu Anda ketika Anda masuk? Anda bahkan mencemari udara kami. Apakah Anda masih ingin tinggal di sini? Jika tidak, hanya tersesat." Harvey memandang ibu mertuanya dan saudara iparnya dengan tenang. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jika dia menjadi marah karena mereka, dia pasti sudah dipenuhi dengan murka yang dalam selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu, dia tidak ingin berbicara tentang omong kosong seperti itu. Dia berjalan menuju Mandy. Awalnya, dia memiliki wajah lurus. Setelah dia melihat wajah cantik Mandy, hatinya melunak. Dia berkata dengan malu-malu, "Sayang, bukankah Anda mengatakan bahwa perusahaan Anda membutuhkan $800.000, saya?" Cecilia mencibir. Bahkan suami Ausles mulai belajar untuk peduli tentang istrinya. "Begitukah?" Cecilia menyela Harvey secara langsung. "Aku tidak hanya baik untuk apa-apa, tapi kau tahu malu juga. Anda bahkan tidak memiliki kesadaran diri. Bagaimana Anda bisa memunculkan subjek yang sakit seperti itu? Suami yang lain pasti akan mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan ketika mereka tahu bahwa istri mereka membutuhkan uang bahkan jika mereka harus menggunakan semua properti mereka. Tapi lihat dirimu. Anda sangat miskin sehingga Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan $1 pun. Bagaimana kau bisa mengungkapkannya? Jika aku jadi kau,
Aku akan melompat dari gedung dari lantai 3 segera. Apa arti hidup? Sungguh pria yang tidak berguna. Mendengar betapa buruknya Cecilia memarahi Harvey, Mandy menjadi berhati lembut. Dia kemudian berkata, Celia, hanya jatuhkan. Tidak peduli apa, Harvey yang menyelamatkan saya ketika saya ditangkap oleh Don kemarin. Aku merasakan sesuatu untuknya, Mandy. Aku terlalu baik dan bagus. Jika saya jadi Anda, saya akan menceraikannya sejak lama. Dia tidur di ruang kerja selama dia menikah denganmu. Anda berdua bahkan tidak pernah berbagi kamar tidur. Aku hanya tidak tahu bagaimana kau bisa berdiri menghadapi pria tak berguna ini setiap hari. Jika aku jadi kamu, aku akan jijik bahkan dengan meliriknya. Kau tahu itu, bagaimana kau bisa menanggungnya? Ya, Angel menggemakan apa yang dikatakan Cecilia di sampingnya. Mandy, jangan bilang bahwa Anda tersentuh karena dia mengambil tempat Anda sebagai sandera untuk sementara waktu Yesterday. Biar ku beritahu, bintang ini jahat dan licik. Mungkin dia telah bersekongkol dengan Don sebelumnya hanya untuk menipu Anda dan untuk mendapatkan kasih sayang Anda melalui penipuan. Jika tidak, mengapa Don lepaskan dia dengan mudah? Sahabat Binwang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 37. Itu benar. Cecilia dengan cepat menggemakan apa yang dikatakan orang lain. Ini Guite mungkin bahwa Harvey akan melakukan hal yang memalukan. Dia baik untuk apa-apa sementara Don adalah orang yang bangkrut. Sangat mungkin bahwa mereka berdua akan bersekongkol satu sama lain. Jika tidak, bagaimana kita menjelaskan situasi di mana Harvey aman dan baik-baik saja sekarang? Cecilia, Angel, itu sudah cukup. Akhirnya, Harvey tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan menatap kedua wanita di depannya dengan merendahkan. Tak dapat disangkal. Baik Cecilia dan Angel sangat menawan. Salah satunya adalah seksi dan menarik. Sedangkan lainnya adalah lucu dan indah. Meskipun mereka tampak dingin dan menyendiri sekarang, mereka masih cukup menawan dan menggemaskan. Menyadari bahwa Harvey sedang menatapnya, Cecilia dipenuhi dengan jijik. Orang yang tidak berguna ini. Betapa berani dia untuk memiliki matanya pada sahabat istrinya. Dia seperti bajingan. Aku ingat bahwa aku sudah memberitahumu sebelumnya. Perusahaan istri saya membutuhkan $800.000. Jika aku bisa menyediakan uang sebanyak itu, kau akan berlutut di depanku dan memanggilku sebagai ayahmu. Begitukah? Harvey tersenyum bahagia dan menatap Cecilia saat dia berkata begitu. Ya, aku bilang begitu. Cecilia berdiri tiba-tiba. Dia hampir mengetuk dada Harvey. Ya, keluarkan uangnya sekarang. Jika Anda tidak bisa, Anda harus berlutut di depan saya dan memanggil saya sebagai ibumu. Itu benar. Jika Anda dapat memiliki jumlah uang, atau Anda sebagai ayah saya juga. Angel, yang berada di samping mereka, tidak bisa menahan diri lagi. Dia berdiri dan dipenuhi dengan penghinaan. Baik, aku pasti akan dipanggil sebagai ayahmu sekarang. Harvey mengambil kantong plastik di sudut. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya, dan semua bundel uang kertas jatuh ke lantai dengan cepat. Pada saat itu, seluruh villa jatuh ke dalam keheningan. Bundel uang kertas ditumpuk di ruang tamu seperti batu bata. Itu tampak seperti gunung kecil. Dan itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ini, kedua sahabat Mandy, Cecilia dan Angel, sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi goyah. Mereka melihat $800.000 di depan mereka. Dampak kuat yang diberikan adegan itu agak tak terbayangkan. Anak-anakku yang baik, bisakah kamu memanggilku sebagai ayahmu sekarang? Harvey berkata sambil bertepuk tangan dan tersenyum samar. Pada saat itu, Cecilia menarik napas dalam-dalam. Dia pulih akalnya dari keheranan besar sekarang. Dia kemudian mengukur Harvey. Dan dia berkata dengan jijik, Harvey, jangan berasumsi bahwa saya tidak menyadarinya. Mandy yang memberimu uang saku selama 3 tahun ini. Kau orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin bahwa Anda dapat memiliki $800.000? Saya khawatir Anda tidak mendapatkannya melalui cara yang tepat dan legal. Mendengar itu, Mandy sedikit mengerutkan kening juga. Dia meraih tangan Harvey tanpa sadar dan menyeretnya ke kamar tidur. Harvey bingung. Ini adalah pertama kalinya Mandy meraih tangannya dari inisiatifnya sendiri setelah menikah selama bertahun-tahun. Mandy kemudian menutup pintu dengan benar. Dia berbicara dengan lembut. Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kau pergi dan mencurinya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bahkan jika aku ingin, aku tidak akan begitu berani untuk melakukan acting seperti itu. Saya meminjamnya dari salah satu teman sekelas saya. Harvey menghela nafas dan berkata. Malam sebelumnya, dia mengklaim bahwa dia adalah CEO York Enterprise. Tetapi tidak ada yang mempercayainya. Jadi sekarang dia juga tidak perlu mengatakan itu. Selain itu, Harvey telah mempertimbangkan itu dengan hati-hati. Jika Mandy tahu tentang identitas aslinya, itu mungkin bukan hal yang baik. Hubungan di antara mereka mungkin jauh lebih rumit. Harvey tidak ingin Mandy menerimanya karena identitasnya. Dia berharap Mandy bisa menerima pria biasa dia suatu hari nanti. Teman sekelas seperti apa? Mandy mengerutkan kening. Kami sudah menikah satu sama lain forso panjang. Aku tak pernah melihat teman sekelasmu meneleponmu. Jangan berasumsi bahwa saya tidak menyadarinya.
Anda pernah ingin meminjam uang dari teman Anda untuk pergi dan menemui dokter. Anda membuat beberapa panggilan, tapi tidak ada yang peduli tentang Anda. Harvey kesal. Itu memang benar. Saat dia kehilangan identitasnya sebagai pewaris Yorks, dia memahami kekejaman masyarakat. Mereka yang disebut teman-teman dari masa lalunya memperlakukannya sebagai semacam orang yang sakit. Setelah mereka menerima panggilannya, mereka bahkan enggan untuk acuh tak acuh padanya. Beberapa dari mereka bahkan memblokir kontak sosialnya. Harvey mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Sahabat Binwang Channel, mari kita lanjutkan. Dia berjalan beberapa langkah. Ketika dia sampai di pintu kamar tidur, dia berbalik dan berkata, ini teman sekelas universitas saya, dan dia melakukan investasi. Dia memiliki saya favor di masa lalu. Sekarang dia meminjamkan saya uang sebagai bentuk kompensasi. Ambil saja uangnya dan gunakan. Bantuan macam apa yang dia miliki untukmu? Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey mengejek dirinya sendiri. Apakah kamu tidak tahu tentang kemampuanku? Ketika saya belajar di universitas, saya selalu melayani pewaris kaya dengan baik yang tinggal di asrama yang sama dengan saya. Melayani mereka makanan mereka, dan saya bahkan membantu mereka mencuci pakaian mereka dan memasak untuk mereka. Tentu saja, itu adalah semacam kerja keras bahkan jika saya tidak mengambil kredit untuk itu. Ketika Harvey mengatakan sesuatu seperti itu, Mandy mempercayainya. Itu karena Harvey memang cukup pandai melakukan pekerjaan rumah. Jika dia benar-benar melayani pewaris kaya dengan baik, masuk akal jika pewaris kaya meminjamkan sejumlah uang kepadanya. Tapi mendengar itu dari Harvey, Mandy sedikit kesal. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, dia berkata, jangan khawatir. Ketika perusahaan saya kembali berdiri, aku mengembalikan uang itu kepada Anda sesegera mungkin. Baiklah, Harvey tidak menolaknya. Jika dia mengklaim bahwa dia tidak harus mengembalikan uang kepadanya, Mandy akan curiga, dan dia tidak bisa menjelaskan itu padanya. Ketika dia datang ke ruang tamu, Angel dan Cecilia telah pergi. Mereka mungkin merasa sulit untuk menanggungnya jika mereka menyebut Harvey sebagai ayah mereka. Cynthia bermain dengan uang itu dan melemparkannya ke sana-sini dengan penuh semangat. Dia tampak bermain dengan mainan. Lilian telah menenangkan dirinya sekarang. Dia duduk di sofa dengan benar dan minum tehnya di Chotemposiur. Melihat Harvey kembali ke ruang tamu, Lilian tertawa koldi dan berkata, jangan berpikir bahwa Anda bisa membuat orang lain mendengarkan Anda di keluarga kami karena Anda beruntung dan berhasil meminjam $800.000. Anda beruntung ****. Biar ku beritahu, tidak dengan elongcak. Jika bukan karena orang yang tidak berguna sepertimu, Mandy tidak akan diganggu di perusahaan hari ini. Harvey terkejut. Aku meminta mereka untuk memberikan istri saya kontrak ditandatangani. Bagaimana mungkin dia diganggu? Mandy berjalan keluar dari kamar tidur. Dia berkata dengan lembut, Bu, jatuhkan saja. Ini bukan salah Harvey. Kakek tidak adil. Lilian berkata dengan dingin, bagaimana mungkin aku tidak menyalahkannya? Anda jelas orang yang membawa kontrak $50 juta kembali hari ini. Tapi bagaimana dengan consequences? Ketika datang ke kakekmu, itu menjadi kontribusi bajingan Zack. Dia mengklaim bahwa dia menanggung penghinaan dan mengalami kesulitan untuk itu. Kamu bisa menanggungnya, tapi aku tidak bisa. Harvey, biarkan aku memberitahumu. Jika bukan karena menantu yang tidak berguna seperti Anda, bagaimana keluarga senior Zimmer dan Zack begitu berani untuk menggertak Mandy? YM memperingatkan Anda, jika Anda tidak ingin tinggal di sini lagi, pergi dan selesaikan prosedur perceraian besok. Tanpa Anda, mungkin bisnis Mandy bisa dikembangkan dengan cara yang lebih baik dan lebih baik. Harvey mengerutkan kening dan berkata, Bu, Anda mendapatkan Sander untuk Mandy sebelumnya. Tapi sepertinya dia tidak itu bagus juga. Jadi bagaimana urusanmu mengingat menantu macam apa yang aku temukan? Jika Anda mampu, pergi dan dapatkan Zimmer senior untuk berubah pikiran. Jika Anda benar-benar baik, Phil membiarkan Anda tinggal di rumah kami, Lilian mencibir. Harvey berpikir sejenak, masih berpikir bahwa Zack tidak bisa mendapatkan kontrak, adalah, Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia sangat tercengang sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sesaat. Ini, mereka tidak palsu, Lilian hampir melemparkan dirinya ke uang. Dia mengambil beberapa bundel dan memeriksa mereka dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, kemarahannya telah menghilang sedikit. Di sisi lain, Cynthia ternganga langsung. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga besar, masalahnya adalah dia belum pernah melihat $800.000 ditumpuk seperti itu di depannya sebelumnya. Sahabat Binwang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 38. Kedua sahabat Mandy, Cecilia dan Angel, sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi goyah. Mereka melihat $800.000 di depan mereka. Dampak kuat yang diberikan adegan itu agak tak terbayangkan. Anak-anakku yang baik, bisakah kamu memanggilku sebagai ayahmu sekarang? Harvey berkata sambil bertepuk tangan dan tersenyum samar. Pada saat itu, Cecilia menarik napas dalam-dalam. Dia pulih akalnya dari keheranan besar sekarang. Dia kemudian mengukur Harvey, dan dia berkata dengan jijik, Harvey, jangan berasumsi bahwa saya tidak menyadarinya. Mandy yang memberimu uang saku selama 3 tahun ini. Kau orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin bahwa Anda dapat memiliki $800.000? Saya khawatir Anda tidak mendapatkannya melalui cara yang tepat dan legal. Mendengar itu, Mandy sedikit mengerutkan kening juga.
Dia meraih tangan Harvey tanpa sadar dan menyeretnya ke kamar tidur. Harvey bingung. Ini adalah pertama kalinya Mandy meraih tangannya dari inisiatifnya sendiri setelah menikah selama bertahun-tahun. Mandy kemudian menutup pintu dengan benar. Dia berbicara dengan lembut, Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kau pergi dan mencurinya. Jadi bagaimana urusanmu mengingat menantu macam apa yang aku temukan? Jika Anda mampu, pergi dan dapatkan Zimmer Senior untuk berubah pikiran. Jika Anda benar-benar baik, aku membiarkan Anda tinggal di rumah kami, Lilian mencibir. Harvey berpikir sejenak, saya masih berpikir bahwa Zack tidak bisa mendapatkan kontrak. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 39. Dia tidak bisa menerima itu. Apakah itu benar-benar terjadi sejak kau bilang begitu? Kau pikir kau siapa? Apakah Anda CEO dari York Enterprise? Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah kerabat mereka karena Anda memiliki nama keluarga yang sama dengan mereka? Ada begitu banyak orang yang memiliki nama keluarga Marshall. Jadi apakah itu membuat mereka menjadi keluarga yang sama? Lilian sangat marah tentang banyak hal, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam. Harvey hendak mengatakan sesuatu yang lebih. Mandy sekarang telah keluar dari kamar tidur. Dia kemudian berkata, Bu, Harvey tidak ada di sana hari ini. Kami benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Ini Zack, dia terlalu tak tahu malu. Selain itu, Harvey telah membantu saya meminjam $800.000, dan dia telah membantu menyelesaikan keadaan darurat yang dihadapi. Bisa tolong, apa itu, untuk memperlakukannya lebih baik, lihatlah penampilannya yang lusuh. Dia tidak terlihat seperti pangeran bahkan jika dia mendandani dirinya dengan baik, Lilian memarahinya. Dia sekarang lupa menyebutkan perceraian. Cepat dan masak sekarang. Aku memperingatkanmu, jika Anda ingin tinggal di keluarga kami, Anda lebih baik berperilaku sendiri. Jika tidak, aku menamparmu dengan penuh semangat. Harvey tidak peduli tentang Lilian. Dia hanya melirik Mandy dalam kebingungan. Kapan dia mulai peduli padaku? Bu, apa yang ingin kamu makan? Aku akan pergi dan memasak sekarang. Harvey tampak bahagia. Persetan dengan itu, Lilian memarahinya dengan penuh semangat. Mengapa ada orang yang tidak berguna seperti itu? Bagaimana dia bisa tampak bahagia setelah dimarahi seperti itu? Keesokan paginya, Zack mengendarai BMW-nya dan pergi ke York Enterprise dengan puas. Setelah dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka, resepsionis wanita membawanya ke ruang resepsi di perusahaan dengan hormat. Melihat bagaimana resepsionis berperilaku, Zack hampir tertawa terbahak-bahak. Mandy jelas orang yang mendapat kontrak. Tapi sekarang, seluruh kontribusi itu semata-mata miliknya. Zimmer telah menandatangani kontrak dan mempersiapkannya dengan baik. Selama dia mengirimkannya ke York Enterprise, mereka akan bisa mendapatkan dana setelah mereka mengerjakan beberapa rincian lebih lanjut dengan York Enterprise. Ada sejumlah $50 juta. Ketika Zack memikirkan hal itu, ada begitu banyak ruang baginya untuk melakukan semacam trik licik dengan sejumlah uang. Paling tidak yang bisa dia lakukan dengan kontrak itu adalah mengubah kendaraannya menjadi mobil sport baru. Dia tertawa terbahak-bahak dalam hati. Selain itu, ia dianggap sebagai orang dengan kontribusi terbesar pada generasi ketiga Zimmer. Sejak saat itu, Zimmer akan menjadi miliknya semata-mata. Saat Zack memikirkan hal itu, dia melihat seseorang dari sudut matanya. Dia hampir melompat dalam kegembiraan. Dia pergi ke pintu ruang resepsi dan memarahi, Harvey, kamu pecundang. Siapa yang memintamu datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Apa kau tidak tahu tempat seperti apa ini? Cepat dan tersesat. Jika Anda mengotori tempat ini, Anda bahkan tidak memiliki sarana untuk mengimbanginya. Harvey menguap dan menatap Zack dengan pasrah. Zack memang cukup antusias. Dia datang dengan kontrak pagi-pagi sekali. Apakah dia takut dia akan kehilangan uang yang telah mereka peroleh? Harvey tidak ingin repot-repot tentang dia. Dia berbalik, dan dia akan pergi. Tapi Zack meraih lengan bajunya dengan penuh semangat. Zack kemudian memarahinya, pecundang. PM berbicara dengan Anda. Kau tak dengar aku? Anda menggunakan uang Zimmer kami setiap hari. Apa yang Anda berpura-pura menjadi sekarang? Pada saat itu, pertengkaran di antara mereka telah menarik banyak perhatian Guite. Setelah beberapa saat, dua penjaga keamanan berlari ke arah mereka. Tentang apa kebisingan itu? Kau tahu tempat macam apa ini? Salah satu petugas keamanan meneriaki mereka dari jauh. Mendengar itu, Zack melepaskan genggamannya dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, Mister, ini adalah orang yang tidak berguna dari keluarga Zimmer. Saya khawatir dia datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Kau datang tepat pada waktunya. Cepat usir dia dari tempat ini. Jangan biarkan dia menghalangi. Kedua penjaga keamanan telah melihat wajah Harvey dengan jelas sekarang. Mereka menjadi sangat canggung. Bukankah itu presiden baru kita? Dia memecat pemimpin tim keamanan secara langsung sehari sebelum kemarin. Siapa orang ini? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan sekarang? Salah satu penjaga keamanan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Harvey menggelengkan kepalanya sedikit dan menghentikannya. Dia kemudian berkata dengan tenang, Zack, aku datang untuk melamar Ajok. Ini bukan urusanmu. Terapkan untuk Ajok, lihat saja dirimu. Kau pecundang. Pekerjaan apa yang bisa Anda lamar di sini? Saya yakin tidak ada yang mau mempekerjakan Anda sebagai penjaga keamanan mereka. Aren benar, Zack tersenyum dingin dan berkata. Apakah itu menyangkut Anda? Harvey berkata dengan dingin. Kamu hanya pecundang dan tidak berguna.
Apakah Anda datang ke sini untuk menjadi cleaner? Zack dipenuhi dengan penghinaan. Dia sudah lama mendengar bahwa Harvey menjalani kehidupan yang menyedihkan di Zimmer. Dia seperti pelayan di rumah setiap hari. Zack menemukan jawabannya sekarang. Harvey mencibir. Dia kemudian melihat keamanan penjaga dan berkata, "Tuan, di mana personil departemen? Silakan memimpin jalan bagi saya." Meskipun penjaga keamanan terkejut, mereka segera bereaksi. Mereka kemudian berkata, "Tolong, lewat sini." Ketika mereka sampai di kantor, Harvey berkata dengan tenang, "Saya tidak suka melihat ada orang yang bergosip tentang saya." "Kau mengerti itu?" "Tentu, kami memahaminya sekarang." "Kami tidak melihat apa-apa sekarang." Kedua penjaga keamanan itu mengangguk tak henti-hentinya. Meskipun mereka tidak tahu hobi seperti apa yang dimiliki CEO mereka, mereka menyadari fakta bahwa orang kaya selalu memiliki jenis hobi yang berbeda. Mereka bahkan mendengar bahwa seseorang yang memiliki beberapa juta dolar suka mengumpulkan peluang dan berakhir dari tumpukan sampah. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan lebih banyak tentang itu. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, Bab 40. Yvonne telah mencapai kantor untuk waktu yang lama sekarang. Dia mengenakan setelan putih transparan Arader hari itu. Ketika dia melihat Harvey memasuki kantor, dia segera memberinya secangkir teh. Dia kemudian berkata, "CEO, Zimmer telah mengirim person menelepon Zack hari ini untuk mengirimkan kontrak kepada kami. Apakah Anda ingin melihatnya?" "Tidak perlu." Harvey bahkan tidak melihat ke atas. "Minta dia untuk tersesat. Jika dia berani masuk ke perusahaan saya di masa depan, pukul dia dan patahkan kakinya." "Baiklah." Yvonne tidak berani bertanya lagi tentang itu. Itu karena Tuan York selalu tegas dalam keputusannya. Itu juga bukan hari pertama dia bekerja untuknya. Di ruang tamu, Zack tampak cukup suram. Dia merasa cukup beruntung ketika ia bertemu Harvey sekarang. Sekarang York Enterprise bahkan tidak peduli tentang dia, dan dia ditinggalkan di sana selama hampir setengah jam sekarang. Dia sedikit kesal dan akan marah. "Apakah ada orang di sana?" dia berteriak. Setelah beberapa saat, seorang resepsionis datang kepadanya. "Tolong jangan membuat begitu banyak kebisingan di perusahaan." "Siapa sih kamu? Beraninya kau memintaku untuk tidak membuat keributan di sini?" Zack berdiri. Dia kemudian menatap wanita muda di depannya dengan penuh minat. Dia kemudian berkata dengan penuh nafsu, "Gadis muda, saya pikir lebih baik jika Anda tidak bekerja sebagai resepsionis di sini. Jika Anda bersama saya dapat menjamin bahwa itu akan jauh lebih menarik bagi Anda daripada menjadi resepsionis. Tuan, tolong berperilaku baik. Anda punya karakter. Aku suka itu." Zack menyipitkan matanya. Dia selalu pandai berurusan dengan resepsionis wanita seperti dia. Selama dia menghabiskan sejumlah uang, dia akan dengan mudah mendapatkannya. Selain itu, dia tidak perlu menghabiskan banyak uang. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, pintu ruang resepsi dibuka dengan akrik tiba-tiba. Yvonne memasuki kantor dengan sepatu hak tinggi. "Zimmer, maaf telah membuatmu menunggu di sini untuk waktu yang lama." Zack terperangah dengan Yvonne. Tidak heran dia ditunjuk sebagai sekretaris CEO. Lihat saja penampilan dan sosok tubuhnya. CEO itu memiliki kekayaan yang begitu besar. Tapi Zack tidak berani menyinggung sekretaris CEO. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, saya bertanya-tanya kapan CEO akan menemui saya. Kami telah menandatangani kontrak, dan aku sudah membawanya dengan saya hari ini." "Maaf, Tuan Zimmer." Yvonne mengungkapkan senyum standar tapi palsu. Dia mempertahankan ketenangannya dan menghindari tangannya yang terulur. "CEO telah memberitahu saya tentang hal itu. Silakan tersesat. Selain itu, kontrak sebelumnya batal. Silakan pergi." "Apa?" Zack ingin melompat dan menamparkan Yvonne dengan sangat buruk, tetapi dia tidak berani melakukannya. Tempat apa itu? Itu adalah York Enterprise. Jika dia berani melakukan sesuatu yang tidak sesuai, orang-orang dari York Enterprise pasti bisa menghancurkannya. Sulit baginya untuk memaksakan senyum. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, mengapa begitu? Bukankah kita bernegosiasi dengan baik dan menandatangani kontrak?" "CEO tidak memberitahu saya alasannya. Mungkin dia belajar tentang hal yang Anda lakukan sekarang. Anda menggoda dan melecehkan resepsionis sekarang." Yvonne membuat alasan dengan santai. Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya sedikit. Dua penjaga keamanan dari sebelumnya, Carne berlari ke arah mereka dan memimpin Zack keluar dari perusahaan. Nona Xavier berkata dengan jelas barusan. "CEO ingin orang itu tersesat." Kedua penjaga keamanan tidak berani mengabaikan itu. Mereka akhirnya bisa melakukan sesuatu yang baik di depan CEO. Mereka pasti pergi jauh, jauh untuk itu. Segera, ada adegan yang agak mengejutkan di depan pintu masuk York Enterprise. Zack mengenakan jas dan appear sepatu kulit pada saat itu. Memang, dia berpakaian rapi. Tapi dia ditekan ke lantai oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah itu, dia ditendang keluar dari pintu perusahaan secara langsung. Di Villa Zimmer, Senior Zimmer tampak tenang sambil memegang secangkir teh hijau kelas 1. Tapi sebelum dia bisa menelan tehnya, dia meludahkan semuanya ke wajah Zack. "Apa yang kamu katakan tadi?" Senior Zimmer batuk keras selama beberapa kali. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zack tampak sangat kesal dan suram. Dia sangat sedih. Dia kemudian berkata, "Kakek, York Enterprise sudah melewati batas. Tidak apa jika mereka tidak mau bekerja sama dengan kami? Bagaimana mereka bisa meminta saya untuk mendapatkan tersesat?"
Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah kita mendapatkan kontrak kemarin? Mengapa mereka berubah drastis pada menit terakhir hari ini? Zack mengalihkan pandangannya dan berkata, kakek, mungkinkah kontrak itu palsu? York Enterprise bahkan tidak memiliki niat untuk bekerja sama dengan kami. Mandy yang melakukan trik seperti itu dan mengenakan ashow seperti itu. Ya, itu mungkin. Jika tidak, mengapa mereka melanggar janji mereka hari ini setelah mereka menandatangani kontrak kemarin? Kakek, kenapa kita tidak memanggil Mandy? Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskannya. Mungkin itu hanya kontrak palsu. Ya, jika itu benar-benar kontrak palsu, kami akan menolaknya dari Zimmer. Suaminya adalah Aloser seperti itu, dan dia bahkan lebih dari suaminya. Ngomong-ngomong, kakek. Aku bertemu Harvey hari ini di York Enterprise, tiba-tiba, Zack ingat tentang sesuatu yang lain. Apa maksudmu? Mengapa dia pergi ke sana? Senior Zimmer mengerutkan kening karena dia sedikit bingung. Harvey adalah pecundang seperti itu. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan perusahaan terkenal seperti York Enterprise? Dia pergi untuk melamar pekerjaan sebagai pembersih di sana. Kakek, aku sudah tahu sekarang. Harvey tentu saja menggunakan alasan pergi ke sana untuk membersihkan tempat itu. Namun pada kenyataannya, ia pergi untuk mencuri kontrak palsu. Pasangan itu bersekongkol satu sama lain untuk berbohong kepada Anda. Sahabat Binwang Channel, lanjut selanjutnya.